Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Masjid Baitul Ma'mur, jemaah Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus orang tua kita wajib muslim. Orang tua kita yang lain akan sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat para bapak-bapak sekalian dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita bisa bertemu kembali tatap muka bersilaturahim, beriktikaf di masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala dengan berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan doa daripada malaikat ketika seorang keluar dari majelis ilmu. Para malaikat berdoa, "Qumu maghfuran lakum," berdirilah kalian, pulanglah kalian dalam keadaan dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, melanjut kajian kita 2 pekan lalu, ya, yaitu tentang haud. Haud itu telaganya Rasulullah SAW. Di antara sesuatu yang wajib kita imani, wajib kita yakini keberadaannya, ya, yaitu telaganya Rasulullah SAW. Ini kita harus yakin bahwa ada itu telaga Nabi. Siapa saja yang akan meminumnya, itu kita bahas sekarang. Ya, di antaranya yaitu umat-umatnya Rasulullah SAW, ya, yang senantiasa memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah. Ya. Umat-umatnya Rasulullah SAW yang selalu melangkahkan kakinya menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilan Allah. Nah, lanjut kajian kita. Qala Imam Abdullah bin Al-Haddad, wa ayyumina bi syafa'atil anbiya summa as-siddiqin wasyuhada'i wal ulama'i was salihin wal mu'minin. Dan yajibu alaina, dan wajib juga kita beriman, percaya, yakin dengan adanya syafaat Rasulullah SAW, ya, dan juga syafaatnya para nabi kepada umatnya. Ya. Summa siddiqin, kemudian siddiqin, ya, orang-orang yang siddiq, termasuk diantaranya orang-orang yang benar-benar yakin, percaya dan membenarkan risalah yang disampaikan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasyuhada, dan yakin bahwa ada syafaat yang akan diberikan oleh para syuhada. Wal ulama, dan ada juga pertolongan atau syafaat yang akan diberikan oleh ulama. Was-salihin wal mu'minin, was-salihin, dan orang-orang yang saleh, wal mu'minin, dan orang-orang mukmin. Ini ada berapa nih berarti? Jadi ternyata nanti di akhirat itu, ya, ada di antaranya yang akan memberikan syafaat kepada kita. Ya. Yang pertama para nabi, khususnya Rasulullah. Yang kedua siddiqin, ya, itu bisa memberikan syafaat. Yang ketiga syuhada, orang yang mati syahid, ya. Yang keempat para ulama ul amilin, ya, ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, ya. Kemudian wassalihin, orang-orang saleh, dia mah kagak pintar tapi rajin ibadahnya, nah, orang saleh. Wal mu'minin, dan sesama mukmin, sesama orang yang beriman.
berapa tadi ini? Ada 5. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6 nabi, siddiqin, syuhada, ulama, soleh, mukmin. Ada 6. Siapa di antara mereka yang akan memberikan pertolongan buat kita? Atau kita berharap menjadi salah satu dari mereka yang bisa memberi pertolongan kepada keluarga kita? Begitu ya Pak? Nah, perlu kita pahami dulu, apa sebenarnya syafaat itu? Syafaat itu apa sih? Syafaat itu namanya al-wasilah wa talab. Syafaat itu artinya penghubung, atau bisa juga sebagai at-talab. Talab itu sesuatu yang kita cari-cari, yang kita harapkan. Wa urfan su'alul khairi minal ghairi lil ghairi. Secara istilah, secara uruf, ya, menurut adat, yang namanya syafaat itu ialah permohonan kebaikan dari orang lain kepada orang lain, dari seseorang kepada seseorang. Bahasa kita minta tolong, atau pemberian kebaikan, permohonan, ya, permohonan seseorang kepada orang lain, di mana orang tersebut memohon kepada Allah, ya Allah bantu si fulan, ya Allah tolong si fulan. Ya. Ini namanya syafaat. Wa hiya sabitatun bin nassi wa mujma' 'alaiha. Ini ada nasnya, ya, jelas nasnya dalam Al-Quran dan hadis, wa mujma' 'alaiha, dan disepakati oleh semua ulama, ya, bahwa syafaat itu ada. Dari mana syafaat itu? Dari mana yang mereka yang menyepakati adanya syafaat? Yaitu dari min ahli sunnah, dari ahlus sunnah, ahlus sunnah wal jamaah mestinya. Qala ta'ala man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Dia di mana Pak? Ayat kursi. Ada dalam ayat kursi. Orang yang dzalladzi yashfa', yang diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mereka ini juga dapat memberi syafaat pastinya dengan izin Allah. Ya. Nabi bisa memberikan pertolongan, siddiqin, syuhada, sholihin, ya. Dan apalagi ulama, sesama mukmin bisa memberikan pertolongan dengan izin Allah. Allah ngasih izin si fulan buat menolongin fulan. Nah, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada, ya. Patut kita yakini. Wa qala ta'ala wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Allah mengatakan, ya, mereka semua tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali bagi orang yang diridhoi Allah. Walaupun, ya, ini percatatan, ya, walaupun misalnya, ya, orang tersebut meminta pertolongan kepada si fulan atau si fulan, minta syafaat kepada Nabi, kita minta syafaat kepada Nabi, namun Allah tidak ridha kepada kita, nggak dapat juga kita pertolongan. Allah nggak ngasih ini, jangan dikasih syafaat, jangan dikasih syafaat. Jadi ternyata haknya ada di Allah juga. Ya. Nah, kuncinya kalau di Allah berarti kuncinya kembali ke orang tua. Ya Pak, kan dalam Al-Quran, ridhallah fi ridhal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain, kan begitu Pak. Senang ridhonya Allah ada di orang tua. Jadi kalau Allah pengen kita nih ridho, dapat syafaat, orang tua kita juga ridho. Orang tua kita dulu senang sama kita, ya, demen sama kita, anaknya berbakti. Kalau orang tua sudah ridho, berarti Allah sudah ridho kepada kita. Suatu saat Nabi, ya, atau syuhada, atau siddiqin, atau ulama, atau orang soleh, atau sesama mukmin, sahabat kita, teman kita, karib kita, ya, minta tolong, ya Allah, dulu si fulan teman saya,
Ya Allah, tolongin dia ya Allah. Mohon kepada Allah. Karena Allah melihat kita, oh orang tuanya ridho, tolongin. Jadi kamu boleh tolongin. Kamu boleh nolong dia. Ditolongin. Ya. Karena Allah ridho. Wala yashfa'u ahadun mimman dzukira illa ba'da intihai muddatil mu'akhadah. Nah, semua yang disebutkan tadi, nabi, siddiqin, syuhada, ulama, sholihin dan mukmin tidak bisa memberikan pertolongan kecuali setelah selesainya muddatul mu'akhadah. Ya. Masa proses ya. Proses pembersihan bagi seseorang tersebut, karena di akhirat nanti ya semua tetap diberikan proses ya. Jadi syafaat itu nanti akan bertingkat ya. Kalau dalam kitab Dalilus Shalihin ya itu disebutkan. Jadi syafaat itu ada dua macam. Yang pertama asyafa'atul musbitatu fil Qur'anil Karim. Syafaat yang sudah ditetapkan Allah dalam Al-Quran ya. Nah ini bi'amra ini dengan dua macam. Yang pertama idnuhu lisyafi' ayyashfa'. Allah mengizinkan bagi orang yang diberi hak untuk memberi pertolongan. Ini kalau Allah mengizinkan. Yang kedua, ridahu amman arada rahmatahu mimman aznaba minal muwahhidin. Ridhonya Allah ya, kepada orang yang Allah inginkan untuk beri dia rahmat ya, dari orang-orang yang berdosa. Dia mau banyak banget dosanya, tapi ternyata ada satu amalan yang membuat Allah ridho sama si fulan, yang membuat Allah memberi dia rahmat. Dia banyak dosa, tapi dia bakti banget sama orang tuanya ya Pak. Akhirnya ya dosa yang dia lakukan ya, kemaksiatan dilakukan kepada Allah ya, kalah dengan ridhonya orang tuanya pada sebelah itu, sehingga menyebabkan Allah ridho buat dia ya. Allah beri dia pertolongan secara langsung dari Allah. Jadi pentingnya Pak, bakti pada orang tua. Di dalam Al-Quran itu ya tidak kita temukan dalam Al-Quran ya dalil tentang bakti kepada orang tua kecuali semuanya berbentuk isim. Isim itu kata benda. Jadi ada nama kata kerja, ada kata benda. Nah, kata kerja ini ada kata kerja yang kalau dalam bahasa Arab itu memiliki waktu. Pekerjaan ini sudah lampau, pekerjaan ini sedang dikerjakan, atau pekerjaan ini akan dikerjakan. Itu namanya dalam bahasa Arab namanya fi'il. Ya. Ada pekerjaan tapi diambil dari kata isim. Diasumsi dari kata isim. Kata isim itu tidak ada istilah lampau, tidak ada istilah sekarang, tidak ada istilah akan datang. Namanya isim ya. Nah setiap firman Allah yang menegaskan tentang kewajiban bagi seseorang berbakti pada orang tuanya itu pasti menggunakan kata isim ya. Contohnya ya, dalam Al-Quran wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ihsana itu kalimat isim. Tidak ada istilah dulu, sekarang atau akan datang. Ada lagi wabil walidain husna. Husna sama isim juga ya. Gak ada yahsunu, akan, sedang, telah, gak ada. Maksudnya apa? Maksudnya berbakti kepada orang tua itu tidak kenal waktu. Dulu, sekarang atau akan datang, antar aja deh. Bakti pada orang tua gak ada sih begitu. Dan tidak kenal kondisi. Lagi kita capek, lagi kita lapar, gak kenal. Kalau orang tua pengen minta tolong ya, kita capek banget ini, orang tua minta tolong, harus ditolong ya. Sambil kita jelasin biar orang tua gak tersinggung. Habis kita bantuin, Pak, saya istirahat dulu ya, Pak, saya kecapean tadi.
Ya bisa istirahat nanti saya bantuin lagi. Nah, daripada minta tolong, tar dulu capek nih. Beda. Ya, dibantuin dulu. Nah, itu maksudnya kenapa dalam Al-Quran itu semuanya ya menggunakan kalimat isi. Maksudnya baktian seseorang anak itu kepada orang tuanya itu tanpa kenal waktu, tanpa kenal kondisi. Ya. Sebisa mungkin seorang anak itu harus bisa berbakti pada orang tuanya. Selama itu permintaan kebaikan dari seorang orang tua, bukan maksiat kepada Allah ya. Oke. Dan kembali lagi tadi ya. Nah, jadi pertolongan yang pertama dari Allah. Yang kedua, pertolongan dari Rasul yang ditetapkan Allah di dalam Al-Quran. Ya, pertolongan yang paling utama yaitu pertolongan nanti di hari kiamat. Di padang mahsyar ada yang disebut dengan syafa'atul uzma, pertolongan yang agung. Syafa'atul uzma ini bukan hanya untuk umatnya Rasulullah, tapi semua umat manusia yang mengalami proses huru hara yang luar biasa di padang mahsyar. Kepanasan, keringat luar biasa. Sampai ada orang tenggelam dengan keringatnya. Ya, Rasulullah memberikan pertolongan kepada semuanya agar pelaksanaan hisab segera dimulai. Rasulullah memohon kepada Allah, ya Allah, ya segerakanlah hisab untuk semuanya. Nabi Adam nggak bisa, Nabi Musa nggak bisa, Nabi Ibrahim nggak bisa. Saya punya salah juga. Semua nabi yang dimintain pertolongan, ya mengaku saya punya salah, saya malu, saya mohon kepada Allah. Ketika orang-orang meminta kepada Rasulullah, barulah Rasulullah memberikan syafaatul uzma. Pertolongan uzma itu yang agung, pertolongan agung. Maksudnya pertolongan ini bukan hanya umat Nabi yang akan merasakan, tapi semua umat akan merasakan pertolongan tersebut karena disegerakannya proses hisab. Gak nunggu lama. Nunggunya sih sebenarnya di akhirat, di padang mahsyar sudah kita bahas sehari semalam nunggunya. Ya, seharian nunggunya. Tapi seharian itu hitungan akhirat. Ya. Kalau hitungan dunia, ya 1000 tahun. Kan sehari di akhirat 1000 tahun di dunia bandingannya. Nah, seharian nunggu di akhirat ya sama dengan 1000 tahun di dunia. Lah kita aja berdiri seharian berdiri pegel banget kaki. Apalagi bertahun-tahun ya. Bagaimana itu? Jadi itu luar biasanya huru hara di hari kiamat. Nah, pertama syafaatul uzma ya. Yang kedua, syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam li ahlil jannah fi dukhuliha. Pertolongan Nabi kepada orang-orang yang sudah dipastikan masuk surga agar segera masuk surga. Ya. Makanya pembahasan sebelumnya, pembahasan as-sirat ya, jembatan itu as-sirat ya, ketika kita menyeberangi neraka ya menuju surga ya, di seberang sana sudah ada Rasulullah menunggu kita. Di seberang sana sudah ada Rasulullah menunggu kita ya, untuk diantar masuk ke dalam surga. Rasulullah yang pertama masuk diiringi oleh umatnya Rasulullah, baru nanti nabi-nabi lain dan umat-umat lain. Kita duluan Pak ya, ditolong kita sama Nabi. Dua. Yang ketiga, syafaatuhu alaihi salatu wassalam liqaumihi minal usad min ummatihi wa qad istawjabun nara bidunubihim wa yashfa'u lahum alla yadkhuluha. Syafaat yang kedua adalah pertolongan Nabi, syafaatnya Nabi untuk kaumnya pelaku maksiat, banyak dosanya, sudah tentu pasti masuk neraka. Ternyata Rasulullah datang menolongnya, gak jadi masuk neraka. Atau sudah masuk neraka, sudah sempat disiksa, ternyata syafaat Rasulullah datang menolong dia, dikeluarkan dari neraka, masuk dalam surga. Itu ya, ketiga ya. Yang keempat, syafaatu sallallahu alaihi wasallam fil usati min ahli tauhid alladzina yadkhuluna an-nar bidunubihim ayyukhriju minha. Ada juga pertolongan syafaat Nabi yang diberikan kepada ahlu tauhid. Siapa saja
dari umat manapun, kalau dia mengesahkan Allah, kan dulu nama agama ini kan sebelum Islam ini kan namanya agama tauhid, agama mengesahkan Allah, ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah. Setelah Rasulullah diutus, diangkat jadi nabi, disempurnakan agama ini, barulah agama disebut dengan agama Islam. Dulu mah agama tauhid. Nah, umat-umat yang sebelum Rasulullah diutus, ya, yang masuk ke dalam neraka, tapi dia sempat beriman kepada Allah, dia bertauhid, ya, dia mengesahkan Allah, juga ditolong oleh Rasulullah, dikeluarkan dari neraka, masukkan ke dalam surga. Ini syafaat Nabi. Syafaat Nabi yang kelima, syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam liqaumin min ahlil jannah fi ziyadati sawabihim wa rif'ati darajatihim. Nanti di dalam surga, ya, Rasulullah masih memberikan pertolongan kepada sebagian umatnya yang sudah masuk surga dan sudah menikmati beberapa nikmat yang diberikan Allah di dalam surga, ya. Namun masih menyesal. Kenapa? Karena dia masih di surga yang paling bawah. Walaupun sebenarnya pinggir-pinggiran surga itu sudah enak banget sudah. Tapi orang masih menyesal. Enak banget mereka kumpul para nabi. Enak banget mereka itu bisa kumpul para nabi dengan Rasulullah. Sedangkan Rasulullah tahu si fulan itu dulu amalnya sedikit tapi rajin sholawat. Mau naik sini, tarik kita oleh Rasulullah SAW, berkumpul dengan Rasulullah. Inilah keutamaan bagi orang yang suka bersalawat pada Nabi. Sholat 5 waktu doang, puasanya Ramadan doang, gak punya duit gak naik haji, gak punya duit gak bisa zakat. Ya amalannya itu doang. Sholat 5 waktu, itu pun kadang di akhir waktu, jarang jamaah. Tapi alhamdulillah masih puasa Ramadan, ya. Amalnya dikit, tapi rajin sholawat, ya. Di mana diadakan maulid Nabi, datang dia, senang dia sholawat, sedap banget dia. Dapat syafaat Nabi, kata Rasulullah, orang yang paling dekat denganku nanti di akhirat adalah orang yang paling banyak bersyafaat kepadaku, banyak bersalawat kepadaku. Paling dekat berarti kan gabung sama Nabi itu surganya, kan begitu. Nah, kan gue ada banyak-banyak sholawat, gabungnya sama Nabi di surga. Orang yang gabung dengan Nabi pun nanti akan menyesal. Kenapa? Karena dalam surga itu nikmat yang terbesar dalam surga adalah an-nadhru ila wajhil karim, yaitu memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memandang kepada Allah sesuai dengan pelajaran kita sebelumnya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan dengan mata. Memandang kepada Allah itu nikmat yang terbesar, ya. Tapi bukan memandang dengan mata, tapi seluruh anggota tubuh kita merasakan nikmat yang besar itu. Merasakan nikmat yang besar itu. Kita kagak lihat, tapi kita rasakan nikmat itu luar biasa. Contoh kecil nikmat yang bisa kita rasakan, ya, walaupun ya kita bisa lihat lah, masih bisa lihat mungkin kan. Orang sudah menikah, berhubungan dengan istrinya, itu kan merasakan nikmat yang luar biasa, ya. Ketika dia, ya, sudah inzal, ya, itu nikmat itu bahasa kita surga dunia, ya. Kalau di akhirat nanti lebih dahsyat dari itu nikmatnya. Ketika kita makanya orang akan menyesal lagi, ya. Kadar berapa lama kita melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti digambarkan dalam Al-Qur'an, wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah. Ada lagi dalam surah Al-Qiyamah, ila rabbiha nadhirah, ya. Wajah mereka berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, karena memandang kepada zat, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Memandang di sini bukan dengan mata, ya, karena pandangan mata manusia itu terbatas dengan arah, terbatas dengan suatu tempat, ya, terbatas dengan ruang dan tempat. Tapi pandangan nanti di akhirat itu semua anggota tubuh kita merasakan, ya. Dan itu tidak mustahil, ya Pak.
Sebagaimana dalam hadis Nabi bahwa nanti kita akan ditanya di alam kubur aja nih, di alam kubur kita akan ditanya, ya, kita akan ditanya tentang perbuatan kita nanti di akhirat. Yang menjawab siapa? Yang menjawab amal kita, anggota tubuh kita yang jawab. Mata kita bisa berbicara, secara logika akal manusia mana ada mata bicara. Tangan kita kan berbicara, logika manusia gak masuk, mana ada tangan bicara, gak punya mulut. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah punya kuasa. Ya. Allah punya kuasa, apalagi memandang kepada zatnya Allah yang Maha Mulia. Ya, itu merasakan nikmatan yang luar biasa. Orang-orang menyesal karena kadar melihat Allah Subhanahu Wa Taala itu sesuai kadar amal kita di dunia. Kalau amalnya sedikit, walaupun dapat kesempatan lihat itu bentaran doang. Sekedipan mata udah lumayan itu. Ya. Apalagi 1 menit, 1 jam, itu luar biasa. Ya. Kembali lagi tadi ya. Jadi di antara syafaatnya Rasulullah juga yaitu mengangkat derajat orang-orang yang masuk surga ke derajat yang lebih tinggi surganya. Ya. Ke surga yang lebih tinggi lagi derajatnya. Yaitu surga di mana orang-orang berkumpul dengan Rasulullah SAW. Itu surga paling tinggi. Ya. Yang keenam, syafaatuhu alaihi salatu wassalam fi takhfifi azabi ammihi Abi Thalib. Nah, syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam meringankan azabnya paman beliau Abu Thalib. Ini sebagian menurut sebagian ulama. Ya. Dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya mazhab Imam Asy'ari ya, dan Maturidi itu berpendapat bahwa paman Nabi Abu Thalib, ayahnya Sayyidina Ali, yang belum ada nas secara jelas mengatakan bahwa beliau ini mengucapkan syahadat, kan tidak ada. Diperdebatkan, sebagian ulama ada mengatakan Abu Thalib masuk neraka. Abu Thalib enggak sempat berislam, tidak sempat bersyahadat, berarti dia masuk neraka. Walaupun dia membantu perjuangan Rasulullah. Ada yang mengatakan Abu Thalib itu sudah berislam, ya, walaupun tidak terucap, tetapi hatinya sudah berislam, sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Buktinya, apapun perjuangan Rasulullah, pasti Abu Thalib yang ada di depan, yang membantu Rasulullah. Ya. Memperjuangkan agama yang diajarkan, yang didakwakan oleh Nabi. Abu Thalib yang di depan sampai akhir hayatnya. Abu Thalib itu buktinya dia sudah berislam. Muncullah sebuah kitab tebal sedikit. Ya. Nama kitabnya Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Ya. Asnal Matalib tentang selamatnya Abu Thalib. Maksudnya dia itu selamat, bukan tergolong orang-orang yang diazab oleh Allah. Ada beberapa dalil menurut sebagian ulama. Jadi ada perdebatan juga. Nah, di sini ya disebutkan bahwa termasuk pertolongan Rasulullah yaitu kepada pamannya Nabi yang untuk diringankan azabnya. Sebagian berpendapat bukan diringankan azab lagi, dia masuk surga. Ya. Karena Abu Thalib, pertama Abu Thalib itu ya tidak menyembah berhala. Ya. Dia masih ikut keyakinan yang masih diturunkan dari Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim tinggal di Mekah, anak cucunya di situ. Ya. Bukan Bani Israel, bukan. Nabi Ibrahim anak cucunya pernah pindah di situ. Nah, Rasulullah ini masih keturunan dari Nabiullah Ibrahim, masih pengikut, kepercayaannya masih kepada Nabiullah Ibrahim. Tidak pernah menyembah berhala dan menjaga Baitullah. Dari keturunannya nenek moyangnya terus dari dulu itu memang bertugas menjaga Baitullah. Jadi di antara dalil bahwa Abu Thalib itu masuk surga. Ya. Terlepas dari perkhilafan di kalangan ulama. Nah, ini syafaatnya Rasulullah. Ya. Jadi ada pertolongan Rasulullah disebut dengan syafaatul uzma, ada pertolongan Rasulullah untuk orang yang
dipastikan masuk surga agar segera masuk surga. Ada pertolongan Rasul kepada orang-orang yang maksiat agar masuk ke dalam surga. Ya. Ada pertolongan Rasulullah kepada orang-orang yang ahli tauhid, ya, mereka ini yakin kepada Allah, percaya kepada Allah. Dari umat-umat Nabi terdahulu juga ditolong oleh Nabi. Ada lagi pertolongan Rasulullah, syafaat Rasulullah untuk orang-orang yang berada di dalam surga agar dinaikkan derajatnya, ya, dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertolongan Rasulullah tapi tertolak, ya, yaitu kepada orang-orang kafir dan orang musyrik. Bukan pertolongan Nabi, ya, pertolongan Nabi tapi tertolak, yaitu kepada orang kafir dan musyrik. Maka disebutkan dalam Al-Quran, Astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum. Kamu mintakan ampun buat mereka atau kamu tidak mintakan ampun buat mereka, Allah tetap tidak akan mengampuni mereka. Karena mereka mensyirikatkan Allah, mereka menyembah patung. Ya. Nabiullah Ibrahim datang kepada orang tuanya, ya, mengatakan, kenapa engkau menyembah patung, wahai bapakku? Ya. Ini kata orang tua, ini adalah ajaran nenek moyang kita. Ya. Terjadi perdebatan sehingga terakhir karena Nabiullah Ibrahim tidak mau membentak orang tuanya, ya, Nabiullah Ibrahim mengatakan, Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana. Saya akan mintakan ampun kepada engkau, kepada Tuhanku untukmu, wahai ayahku. Saya mintakan ampun. Tapi di sini, ya, Allah mengatakan, baik kamu mintakan ampun buat dia atau tidak, mereka, Allah tidak akan mengampuni mereka karena mereka sudah mensyirikatkan Allah. Itu. Ya. Jadi pertolongan yang tertolak. Jadi makanya dalam agama kita, ya, kalau ada orang yang meninggal non muslim, jangan dibacain istighfar, ya. Atau saudara kita, ya, lagi sakit, teman kita lagi sakit non muslim, kita doain dia, udah kita doain dah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Ini kan bakal diampuni dosanya non muslim, ya. Doanya apa buat mereka? Kita doain buat Allah agar dia dapat hidayah, gitu. Agar dia dapat hidayah. Ini kan lucu juga kita nih, ya Pak. Di grup, punya grup. Di grup ada orang nge-share. Nge-share-nya nulis lagi di situ, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia tetangga kita, warga kita, RT ini nomor sekian, namanya si fulan, tapi non muslim. Dia naruh di atas innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Akhirnya yang baca kurang teliti kalau ini non muslim. Ya. Dia nge-share juga balas, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu, ini salah balas ini gitu. Dijawab lagi yang satu, semoga Allah menerima amal baiknya dan mengampuni segala dosanya, gitu. Padahal non muslim yang meninggal. Kalau non muslim cukup kita mengucapkan, ya, turut berduka cita atas meninggalnya si fulan. Semoga keluarganya diberikan kesabaran. Udah begitu aja kan? Gak usah pakai Allahumma lahu warhamhu, gitu. Gak boleh, ya. Gak boleh non muslim. Ini kan kagak tahu kan, kita kagak teliti, ya. Orang meninggal nih, kopas. Ini kirim lagi. Yang penting komen dulu dah. Padahal salah, meninggal non muslim. Kalau dalam agama, kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, mengatakan makruh. Ya, makruh kita mintakan ampun buat orang kafir, orang non muslim. Karena bakal diterima juga. Nah, ini terkait dengan syafaat tadi. Kembali lagi ke Imam Abdullah bin Al-Hamdan, ya. Jadi kita wajib beriman dengan adanya syafaat Rasulullah SAW. Nah, syafaat ini, ya Bapak dan Ibu sekalian, ya, namanya pertolongan. Kan tadi disebutkan syafaat itu artinya wasilah. Ya. Sebenarnya Allah bisa menolong kita secara langsung, kan begitu ya Pak? Allah bisa menolong kita secara langsung tanpa melalui Rasulullah. Tapi Allah
memberikan kesempatan ya, kepada sebagian hamba-hambanya, memberikan izin kepada sebagian hamba-hambanya, khususnya kepada Rasulullah, untuk memberikan pertolongan kepada umatnya. Allah berikan kesempatan kepada seorang mukmin untuk memberi pertolongan kepada sahabatnya, kepada syuhada untuk memberi pertolongan kepada keluarganya, kepada ulama untuk beri pertolongan kepada jamaahnya. Ya, Allah kasih kesempatan buat mereka. Gitu. Bukan berarti kan mereka ini sebagai perantara. Perantara itu namanya wasilah. Wasilah ini kadang dimaknai dengan tawassul, berwasilah, bertawassul, berwasilah. Dulu di zaman sahabat, setelah Rasulullah wafat, kalau di zaman Rasulullah, kalau ada terjadi sesuatu, sahabat langsung datang mengadu kepada Rasulullah. Langsung Rasulullah berdoa kepada Allah, turun solusi. Kan gitu. Zaman Nabi, Rasulullah lagi khutbah, datang orang Badui, "Ya Rasulullah, banjir nih, gak hujan-hujan nih, tanaman pada mati." Ya. Gak bisa makan kita nih wahai Rasulullah. Udah gak hujan-hujan. Rasulullah minta berdoa kepada Allah, hujan. Ya. Dia mau mendoakan ya Rasulullah biar hujan. Rasulullah berdoa hujan. Hujan terus-terusan. 1 minggu hujan, akhirnya banjir. Datang lagi nih si Badui. "Wahai Rasulullah, kebanjiran wahai Rasulullah, kebanyakan airnya." Kata si Badui ini. Minta doa lagi kepada Allah. Rasulullah minta doa lagi kepada Allah agar Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, berikan hujan yang manfaat, bukan hujan yang memberikan mudarat. Akhirnya hujannya tadinya akhirnya hujan ini menjadi penyubur buat tanaman, bukan lalu menjadi menyebabkan tanaman itu malah tumbang, pohon-pohon jadi tumbang, jadinya banjir. Itu pertolongan secara langsung. Ya. Rasulullah setelah Rasulullah wafat, ya, Sayyidina Umar bin Khattab, orang-orang mengadu, "Wahai Sayyidina Umar, gimana nih solusinya nih? Wahai Sayyidina Umar, gak hujan wahai Sayyidina Umar. Musim panas berkepanjangan, tanaman kita pada mati wahai Sayyidina Umar. Gandum gak bisa tumbuh." Orang-orang Arab makanannya gandum. Kalau kita mau padi ya kan, gandum mereka makan, buat jadi roti. Gimana nih Sayyidina Umar? Akhirnya Sayyidina Umar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa nama paman Nabi. Ya Allah, Sayyidina Umar, aku memohon kepadamu dengan kemuliaan paman Rasulullah, bihaqqi ammi nabiyika Sayyidina Anas, ya, Sayyidina Anas, ya, bin Malik, ya. Sayyidina Anas paman Nabi, ya. Rasulullah apa Sayyidina Umar, ya, berdoa, berwasilah, namanya bertawassul, ya. Saya mohon kepada Engkau ya Allah dengan kemuliaan paman Nabi Sayyidina Anas, berilah kami hujan. Turun hujan. Sekarang berlaku nih di warga kita sekarang nih, bagi yang suka ziarah ke Kuitang, ziarah ke Morbata, ziarah Wali Songo, ya. Apa doanya? Dia lagi punya hajat, lagi ada yang mau diminta kepada Allah agar permohonannya ini, hajatnya ini bisa dikabulkan oleh Allah. Ziarah dia Wali Songo. Habis ziarah Wali Songo, Allah kabulkan hajatnya. Apakah Wali Songo yang ngasih? Tetap Allah yang ngasih, tapi dengan izin Allah, Allah berikan kesempatan kepada hamba-hambanya, ya, menjadi sebagai wasilah, ya, untuk memohon kepada Allah, ya Allah, kabulkan hajatnya sebulan. Makanya kalau kita ziarah wali, ziarah habib, ya, jangan mohon kepada habibnya, tapi kita berdoa kepada Allah. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi man yudfaru fi hadzal maqbar. Ya Allah, saya memohon kepadamu dengan kemuliaan orang yang dikubur di sini. Atau misalnya kita ziarah ke Sunan Gunung Jati, ya Allah, saya mohon, dalam bahasa Indonesia sudah paham, Allah paham.
Ya Allah, saya memohon kepada Engkau dengan kemuliaan Sunan Gunung Jati, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Tunaikan semua hajat-hajat kami ya Allah. Mudahkan urusan kami dengan kemuliaan mereka orang-orang soleh. Mereka orang soleh, ya. Mereka orang sudah meninggal masih bisa berdoa kepada Allah. Dalam riwayat hadis disebutkan orang tua kita ya Pak, orang tua kita nih yang sudah meninggal itu melihat kelakuan kita anaknya. Kalau kelakuan kita ini baik, ya, mereka senang. Orang tua kita senang. Ya. Kalau kelakuan kita ini buruk, penuh dengan kemaksiatan, orang tua kita sedih, berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan Engkau wafatkan anak saya sebelum Engkau beri dia hidayah. Oh, baiknya orang tua kita. Ya Allah, jangan Engkau wafatkan anak saya sebelum Engkau beri dia hidayah. Ada yang nanya kepada saya kemarin di pengajian, Ustaz, kenapa orang-orang soleh umurnya pendek-pendek, tapi orang yang ahli maksiat umurnya panjang-panjang di umurnya? Ya. Kenapa? Jawabannya tadi dong. Ya. Orang soleh, ya, dirindukan oleh Allah. Tapi orang-orang ahli maksiat, ya, karena dimurkai Allah, orang tuanya berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan wafatkan anak saya sebelum dapat hidayah. Jadi selama dia itu bermaksiat terus belum dapat hidayah, gak diwafatkan oleh Allah. Sampai nanti suatu saat dia dapat hidayah rupanya di akhir hayatnya, waktu tua. Dulu mah waktu muda, kemana-mana. Tapi alhamdulillah udah punya anak, udah punya cucu, sadar dia, rajin ke masjid di waktu tuanya. Ternyata itu bisa jadi doa orang tuanya. Kata orang tuanya, ya Allah, jangan wafatkan anak saya sebelum beri hidayah. Dia tua, waktu tua baru dapat hidayah. Bisa jadi itu. Jadinya panjang umur dia, kan itu. Setelah dia dapat hidayah baru diwafatkan oleh Allah. Nah, ini jadi doa dari orang tua kita. Ya. Kembali lagi pembahasan kita. Nah, ini jadi syafaat itu ada syafaat yang wajib kita yakini, yaitu pertolongan yang ada diberikan Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui para nabi, syuhada, sholihin, siddiqin, ya, sama orang mukmin ketika di akhirat kelak nanti. Ada juga pertolongan, ya, semasa di dunia. Ya, dulu waktu maulid di sini, kemarin maulid sini ya, Ustaz Rusdi menjelaskan. Ada seorang badui datang ke makamnya Rasulullah, minta pertolongan ke makamnya Rasulullah. Ya. Sahabat melihat, wah, sebulan ini doa memohon di hadapan Rasulullah di makamnya Rasulullah. Ternyata di malam harinya, ya, sahabat ini bermimpi Rasulullah mendatangi dia, katakan kepada si fulan, si badui yang datang minta ampun, ya, bahwa Allah sudah mengampuni dosanya. Nah, itu jadi pertolongan, ya, di dunia itu sudah ada, baik itu dari Rasulullah ataupun dari orang-orang yang soleh. Kalau mereka diberikan izin oleh Allah, mereka menolong melalui doa. Mereka mendoakan kita. Makanya ziarahin orang-orang soleh itu menarik keberkahan. Bukan ziarahnya karena lagi apes aja jadi ziarah. Enggak, waktu kita bisa punya kesempatan ziarah Kuitang, Bata, orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan. Nah, selanjutnya nanti akan kita bahas tentang syafaat, pertolongan dari siddiqin wa syuhada. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan Pak? Pertanyaan Pak? Jelas kira-kira Pak ya? Insyaallah pembahasan berikutnya yaitu pertolongan dari siddiqin, syuhada, ulama, sholihin, dan orang-orang mukmin, termasuk diantaranya sahabat-sahabat kita. Itu seperti apa penjelasannya? Insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ditutup dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita syafaat Rasulullah SAW, ya, mudah-mudahan Rasulullah SAW yang mengenali kita sebagai umatnya dan memberikan syafaatnya kepada kita sebagai umatnya. Kalau kita ternyata orang yang ahli maksiat, ternyata semoga Allah Subhanahu wa taala yang melalui nabinya
berikan pertolongan kepada kita hingga kita masuk ke dalam surga. Kalau